Perkenalkan, nama saya Arsela Putri Silmi Kafa dan rekan saya Erni Setiawati. Kami dari tim PPID Desa Tegalsem, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Lampung Timur. Hari ini kita sedang berada di ladang jagung, tentunya dalam acara Nata Desa, Bersama warnai desa Semakin Bermakna. Ini benihnya mahal, tapi kok panen kok sama-sama saja, selalu begitu, Kang Iin. Nah, bersama dokter jagung kita, Bapak Purwadi. dan juga yang akan dimoderatori oleh Bapak Solihin. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Walaupun di tengah kondisi PPKM sekarang ini masih bijak bisa menjaga kesehatan Pak. Insya Allah kita tetap beraktivitas seperti biasa, menjaga kesehatan, taati prokes. Iya. Terus kesibukannya sekarang apa Pak? Saya sehari-hari masih berkeliling, ya, jadi di lapangan. Karena kita juga di petani itu menjual ya. Kita ini sebetulnya juga penjual, dagang, ada benih jagung, obat-obatan dan lainnya. Intinya tetap bekerja di masyarakat, di petani. Betul. Kita karya. Oh iya Pak, dari sebagian orang petani lebih mengenal Bapak itu sebagai dokter jagung. Bisa diceritakan nggak Pak? Bagaimana julukan dokter jagung ini kok bisa melekat pada seorang Purwadi SP seperti itu? Mohon Pak, jelaskan. Jadi sebetulnya gini Kang Iin ya. Jadi saya dulu itu sekitar 8 tahun bekerja di PT DuPont Pioneer ya. Ya, jadi pada saat kita sebagai penyuluh lapangan swasta, kalau orang sebut formulator itu, saya dari Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur itu keliling kan penyuluhan. Jadi pada saat saya penyuluhan di mana-mana ketemu petani, karena waktu itu juga orang nanam jagung hibrida itu sesuatu hal yang baru. Jadi akan banyak timbul pertanyaan dari petani itu yang mengulang-ulang terus. Pertanyaan yang umum yaitu tentang jamur upas, tentang jarak tanam. Selalu seperti itu. Besok lagi kita penyuluhan dia ngomong lagi masalah jamur upas, masalah bla bla, pokoknya mengulang-ulang terus intinya. Nah, untuk itu kita sebagai penyuluh dulu apa sih yang membuat petani ini mau mengamati, kalau saya berpikir seperti itu ya. Jadi dulu ada gerakan itu bangga jadi petani. Jadi pemerintah itu kan bangga jadi petani. Kalau kita nggak bangga jadi petani, kita mau jadi apa? Dulu ada gerakan pemerintah seperti itu. Kemudian kita juga dari penyuluh swasta, kita berpikir akhirnya kan. Jadi setiap slide penyuluhan yang terakhir itu selalu saya katakan ke petani itu, Kang Iin. Jadi selalu kita bilang bahwa yang terakhir itu adalah jadilah dokter untuk tanaman jagung. Jadi awalnya seperti itu. Saya selalu menyarankan ke petani itu, jadilah dokter untuk tanaman jagungmu. Jadi intinya Supaya apa? Supaya dia mengamati gitu loh. Jadi intinya apa yang Bapak sampaikan itu, ketika seorang petani itu menanam baik itu sayuran atau tanaman jenis hortikultura, maka petani itu lebih mengenal dulu jenis tanamannya begitu, sampai penyakitnya, bibitnya seperti itu. Maksud kami seperti itu. Jadi sebagai petani itu juga belajar. Oke. Kita ini kan pemerintah sudah mengatakan berbangga jadi petani ya. Kalau nggak bangga jadi petani, memang mau jadi apa? Ya. Sudah jadi petani kan gitu kan. Karena kita jadi petani bangga, ya kita bangga dengan sebagai petani, otomatis kita harus mengamati. Besok ini kita akan tahu kalau jagung ini, saya dulu banyak di jagung ya. Misalnya daun jagung itu erek gini kan, oh bisa ditanam rapat. Kalau jagungnya daunnya agak nyamping begini, oh kurang bagus kalau ditanam rapat. Misalnya seperti itu. Jadi ini harus diamati oleh petani sendiri. Kok musim-musim tertentu pada saat hujan banyak itu terjadi jamur, juga terjadi penyakit bule. Itu bisa diamati sebetulnya. Misalnya kalau bule hujan seminggu, kemudian terang lagi seminggu, hujan seminggu, cuaca seperti itu bisa terjadi bule. Jadi maksud saya itu petani mengamati sendiri, mengamati tanamannya supaya apa? Supaya mereka memperoleh hasil yang bagus. Karena selalu petani protes, ini benihnya mahal, tapi kok panen kok sama-sama saja, selalu begitu, Kang Iin. Sehingga, tapi kita harus hitung, oke panennya sama,
harga jualnya sama per kilo, tetapi tonasenya akan berbeda. Petani harus mendapatkan tonase yang banyak. Sekalipun mungkin nanti harga agak turun, tapi kalau jumlah tonnya itu banyak, dapatnya juga akan banyak. Betul. Sehingga kita memotivasi petani, jadilah dokter untuk tanaman jagungmu. Dulu seperti itu. Itu selalu saya sampaikan setiap saya penyuluhan. Selesai penyuluhan, jadilah dokter untuk tanaman jagungmu. Sehingga beberapa, karena mungkin saking seringnya kita bicara seperti itu, jadi julukin dokter jagung. Gitu. itu Sebenarnya di situ ya. Itu ya, berarti ya betul ya, petani harus mengenal dulu tanaman yang akan ditanam sama dia dan jenis tanamannya, terus penyakitnya yang akan menyerang seperti itu mungkin Pak ya. Ya. Tidak hanya di jagung mungkin, tapi di semua jenis tanaman hortikultura. Oke Pak, sebagai seorang penggiat tanaman agronim dan hortikultura ini kan keadaan negara kita seperti ini nih, gitu kan, lagi terkena COVID, gitu kan. Bagaimana sih agar kedaulatan pangan di era kebiasaan baru desa ini dapat teratasi menurut Bapak sebagai penggiat tanaman hortikultura? Kalau saya, yang pertama itu adalah sebagai petani kita mampu menyemangati ya. Kita semangati dulu petani juga semangat untuk bertani itu sendiri. Jadi untuk menanam itu adalah bagian dari harus semangat. Misalnya kalau kita di desa kita ini ya, itu kan mayoritas di sini sawah. Sawah itu biasanya padi jagung. Atau padi bera, padi jagung bera, kan seperti itu. Jadi ada 3 siklus. Nah, sering petani-petani kita ini yang kita sayangkan, sering kalau sudah tanam padi kemudian mau tanam jagung, pikirannya, niatnya udah salah. Dia selalu bicara begini, nanti kalau, yang penting nanam lah, nanti kalau nggak panen bisa untuk pakan sapi. Iya. Saya berpikir ini adalah dari niat yang salah. Dia selalu berpikir yang niatnya udah salah. Nanti kalau nggak panen untuk pakan sapi. Iya. Akhirnya benar untuk pakan sapi. Itu kategori di mana petani kita ini kurang semangat. Betul. Seharusnya padi udah oke, tanam kedua misalnya padi lagi, untuk jagung ini semangat. Saya harus panen. Jangan mikir untuk pakan sapi lagi. Ini yang sering salah Kang Egin. Jadi saya lebih melihat pada motivasi petani itu sendiri, bagaimana kita membuat, mungkin kalau dari segi pemerintah desa, PPL menyemangati petani untuk menanam apa saja. Jadi bisa tanaman pangan, bisa sayur-sayuran, semuanya itu bisa dipelajari dan nggak begitu sulit. Kita bisa jadi dari hortikulturanya, kita dari tanaman sayur-sayuran, kita akan mendapatkan untung yang banyak. Kan sebetulnya bisa dipelajari semuanya. Makanya saya katakan jadilah dokter gitu kan. Jadi dokter, kita pelajari, itu bisa. Apalagi sekarang berkembang ya untuk tanaman-tanaman rimpang-rimpang yang punya nilai ekonomi cukup tinggi. Itu banyak sekarang itu berlihat juga kayak porang, semuanya bisa dipelajari. Jadi artinya ketika suasana ini seperti ini, masyarakat juga ada keterbatasan dalam distancing sosial ya terhadap masyarakat lain. Jadi masyarakat itu diarahkan untuk mengolah lahan pekarangannya sendiri ya, dengan tanaman, tentunya dengan tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh mereka sendiri seperti itu. Nah Pak, ini saya membaca salah satu catatan yang cukup penting dari seorang Purwadi SP nih, ingin menjadikan Lampung Timur ini sebagai lumbung jagung nasional. Nah, coba Pak bisa diceritakan nggak strategi dan potensi yang ada di Lampung Timur ini? Iya, jadi kalau saya membandingkan, saya hampir keliling daerah jagung itu sudah nasional. Jadi kemana-mana, dari Aceh, Medan, sampai NTB, Indonesia Timur. Jadi kalau saya melihat di Lampung Timur ini, ada lahan yang menurut saya cukup bagus. Bisa kita katakan lahan klaster A. Ini kita bicara total Lampung Timur ya, bukan bicara per area, ini pesawahan, ini ladang. Kalau saya melihat Lampung Timur bagian timur itu mempunyai tanah kelas A yang cukup bagus sekali. Bahkan penanam jagung itu sampai 3 kali dalam setahun. Kita punya panen sampai 3 kali dalam setahun. Ini di Lampung Timur. Kemudian kita punya juga lahan sawah yang bisa tanaman ketiganya itu dilakukan dengan tanaman jagung. Ini kalau kita lihat contoh di sini, semua nanam jagung musim begini kan, ini udah musim kering loh ini. Semuanya tanam jagung. Artinya kalau kita melihat seperti ini, melihat dari potensi lahan Lampung Timur, menjadi lumbung jagung nasional sangat-sangat bisa. Karena 3 kali tanam. Beda dengan kita bandingkan kayak NTB. NTB itu luas arealnya, hampir gunung-gunung ditanamin jagung, tapi mereka hanya sekali. Yang penanam kedua kecil sekali. Tapi kalau di sini enggak, sampai 3 kali bisa tanam. Apalagi di sini juga banyak yang musim kemarau pun irigasi-irigasi bisa dimanfaatkan. Artinya
lebih ke rawa-rawa ya, nggak semua irigasi tertentu dia bisa masuk, tapi kalau kayak sungai, rawa-rawa masih bisa dimanfaatkan. Dan ini kreativitas masyarakat sini, terutama Lampung Timur bagian sini udah mulai bagus. Jadi begitu saya melihat potensi ini, kita berkeliling membandingkan daerah lain, Lampung Timur sangat potensi untuk jadi lumbung jagung. Secara peta lokasi Pak, mungkin Ya. Bapak bisa tahu daerah mana sih yang bisa ditanami jagung 3 kali dalam 1 tahun? Karena yang kita ketahui bahwa Lampung Timur itu lebih banyak ke daerah pesawahan, Ya. gitu kan? Ini berarti ada selahnya ketika nanam padi jagung atau padi jagung padi ya. Ya. Nah, mungkin Bapak punya peta lokasi Pak, di kecamatan mana atau di daerah mana sih yang lokasinya bisa ditanami 3 kali untuk jagung? Jadi kalau kita lihat Kang Ikin ya, Iya. kalau misalnya daerah sini kita katakan ini Lampung Timur bagian barat daerah sawah ini ya. Ini mirip-mirip dengan Lampung Tengah lah ya untuk lokasi. Tapi kita Lampung Timur Marga 3 ke sana. Jadi Marga 3, Kampung Udik, daerah Jabong X itu semuanya bisa nanam jagung sampai 3 kali. Dan ini sudah terbukti bertahun-tahun sampai 3 kali. Hanya kadang-kadang karena memang kadang petani itu melihat dari sisi harga kurang begitu menguntungkan, akhirnya dia bisa beralih ke tanaman lain. Bahkan waktu itu kita juga sempat di Lampung Timur itu, daerah timur itu sempat menjadi singkong cukup ramai pada saat harga singkong bagus, harga jagung agak menurun. Tapi kalau kita lihat potensi daerah timur itu jauh lebih tinggi untuk bisa tanam 3 kali. Dan ini bukan saya katakan ini potensi aja, bukan, tapi memang udah nyata. Real Pak ya. Selama ini udah pernah terbukti gitu, Iya. udah pernah terjadi. Itu dari sudah cukup lama. 3 kali. Bahkan mereka sering apa ya? Nanam 1, nanam 2 itu untungnya luar biasa. Yang ketiga bahasa mereka kadang bahasanya judi gitu kan. Betul, betul. Tetapi itu pun masih panen. Iya. Artinya pada saat daerah lain tuh nggak bisa panen jagung, di Lampung Timur masih punya jagung. Maka saya katakan potensi kalau memang mau kita garap benar, ini bisa jadi lumbung jagung nasional. Bukan mimpi gitu loh, memang nyata, udah bisa terbukti gitu. Oke Pak, saya jadi penasaran nih Pak. Mungkin penonton yang menyaksikan acara ini pun penasaran ya. Cara tanam dari seorang dokter jagung ini seperti apa sih Pak? Agar tanaman agronim yang dibudidayakan ini mendapatkan hasil yang maksimal, terutama untuk tanaman jagung Pak. Mungkin dari bibit, perawatan, atau pemupukan. Seperti apa nih Pak? Tolong diceritakan biar pemirsa yang menyaksikan acara ini juga dapat menimba ilmu dari acara ngobrol santai ini. Ya, jadi gini Kang Ikin, kalau secara prinsip kita menanam itu sebetulnya sama. Jadi sebetulnya petani-petani kita itu juga cukup modern, cukup mengerti dengan pola-pola tanam yang ada. Itu secara prinsip ya, secara umum itu kan jelas ada gambaran-gambaran bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Itu yang pertama adalah intinya kan kalau orang mau punya hasil bagus itu semuanya tercukupi. Dari lahannya juga sudah baik, tercukupi unsur haranya. Betul. Kemudian dari sisi benihnya tentu saja menentukan dia harus pilih benih yang berkualitas. Kalau dulu petani kita di sini terutama ya masih banyak menggunakan jagung-jagung turunan lokal kayak gitu. Sekarang kan dengan hibrid, dengan hibrida berbagai macam merek, ini pun bisa menjadi pilihan-pilihan. Itu jelas pilihan benih, kemudian pupuk, kemudian ketersediaan air. Itu yang menjadi pokok. Kemudian kalau saya katakan kalau jarak tanam, kita nggak bisa mengatakan oh jarak tanam jagung itu harus 75 kali 20. Belum tentu maksimum. Karena saya katakan tadi, ada jagung-jagung jenis jagung yang memang misalnya daunnya erek, dia lebih kecil jagungnya, tapi dia bisa ditanam rapat. Akumulasi per hektar dia hasilnya tinggi. Iya. Ada juga jagung yang nggak bisa ditanam rapat. Kalau dia terlalu rapat dia akan jamuran. Iya. Ada varietas seperti itu juga, dia harus di agak di jarak renggang, tanamnya agak renggang. Oleh karena itu, ya saya katakan tadi, Iya. jadilah dokter buat Iya, tanam. betul. Dari petani sendiri kan untuk mengamati kebiasaan, mengamati ya namanya petani ngapain sih kalau nggak ngamati? Kalau kita pikir Kang Ikin ya, Betul. tiap hari saya bergelut di situ, saya pengen hasil banyak dong. Iya. Kan seperti itu. Kalau kita pengen hasil banyak ya kita mengusahakannya dengan serius, dengan kalau sekarang kan hampir semua PPL negeri juga ada ya yang ikut, itu juga bisa diskusi lah, banyak diskusi lah. Sekarang itu banyak diskusi juga, tidak harus datang ke orangnya, tidak harus sekarang loh semuanya era media sosial. Betul. Semuanya bisa dicari, bisa via phone, bisa apa saja bisa dilakukan. Mau kita nanam apa klik di Google juga ada. Iya. Petani pinter-pinter. Artinya nggak ada alasan kalau kita petani itu tidak bisa, petani itu tidak maju. Saya pikir nggak ada alasan. Kayaknya memotivasinya. Oke. Oleh Kaitannya pokok ya. dengan kearifan lokal Pak, inovasi yang ada di masyarakat
desa di pedesaan gitu kan. Itu seberapa besar sih Anda menganjurkan petani untuk menggunakan pupuk organik? Gitu, pupuk kandang seperti itu. Karena selama ini kan kita tahu bahwa ketergantungan masyarakat terhadap pupuk kimia. Ya. Ada nggak solusi atau jenis-jenis obat-obatan yang Anda anjurkan? Mungkin ada produk tertentu atau seperti apa? Jadi gini Kang Ikin ya, kalau kita bicara tentang pupuk, jelas kita ini lama di pertanian, keliling kemana-mana, dan kita tahu masalah-masalah utama di petani itu sekarang adalah yang masalah untuk pupuk yang nebusnya susah, tidak kebagian, yang rebutan, yang polanya ribet. Untuk itu kan kita juga harus punya terobosan, nggak boleh diem. Jadi kita nggak bisa ngandalin kimia, kalau kimianya nggak cukup juga. Betul. Nah, justru gerakan, kalau ada gerakan di masyarakat desa untuk menggunakan pupuk organik, itu saya pikir yang paling bagus, dan itu solutif yang paling bagus, solusi yang sangat bagus ya. Itu kita bisa menggunakan dengan pupuk kandang ya, apalagi misalnya dengan saya kira ini sudah banyak diterapkan di desa-desa ya, misalnya memacu petani untuk buat pupuk organik. Dari M4, dari mana-mana itu banyak ya, perusahaan-perusahaan swasta juga melakukan seperti itu. Hanya kadang-kadang kita melihat terkesan kenapa ini kayaknya kurang berhasil. Petani kalau kita lihat jagungnya jelek, tapi kita lihat di rumahnya, di belakang rumah, pupuk organiknya melimpah. Kotoran dari ternaknya banyak. Iya, ini kalau kita lihat deh, ini jujur aja. Betul. Kenapa seperti ini? Betul. Artinya bolak-balik, kalau kita bicara teknis, oke lah, banyak sekali teknis bisa kita pelajari. Tapi saya lebih suka pada saat ini adalah motivasi itu sendiri. Jadi motivasi untuk bertani itu sendiri, kesadaran juga. Bener loh, saya ngelihatnya itu kayak kita kadang-kadang lihat tanaman jagung, tanaman padi yang kurang subur. Kita lihat petaninya di belakangnya dia punya banyak pupuk, kotoran organik itu luar biasa banyak. Kenapa nggak dia ambil? Kenapa nggak dia sebar? Berarti harus ada pelatihan ya, penyadaran terhadap petani Penyadaran tentang di situ. manfaat dari pupuk kandang itu sendiri. Soalnya kalau kita lihat, kalau bagian-bagian misalnya saya katakan petani maju ya, itu bisa dari kelompok tani, bisa petani-petani besar yang maju itu, dia memanfaatkan itu cukup baik. Dan ternyata sekali tanaman-tanaman dia cukup bagus. Apakah dia menggunakan kimia banyak? Enggak juga kalau kita lihat, tapi mereka memang kreatif. Rata-rata kelompok-kelompok tani itu kreatif. Menggunakan pupuk kandang, memanfaatkan yang ada itu kreatif. Betul, berarti Itu yang tak lihat ya, untuk dari saya banyak keliling ke masyarakat seperti itu. Artinya kalau kita bicara sukses petani itu juga kita kembalikan ke petani itu sendiri. Kadang kita ini ada yang salah Pak kalau kita lihat itu. Apa-apa kegagalan itu selalu menuntut orang kita ini bapakisme itu loh. Selalu menuntut wah bantuan. Apa-apa bantuan. Nah, ini saya kurang begitu suka dengan apa-apa bantuan. Padahal kita mampu ya. Sebagai petani mampu. Selalu berkira bantuan pemerintah, ya pemerintah anggarannya berapa? Iya. Kita selalu mikir bantuan. Itulah apa-apa kalau kita ada masalah bapakisme itu. Oh, ini yang menyelesaikan harus pemerintah ini, sampai bupati, gubernur, presiden, enggak ke situ lah. Jadi benar-benar berdaya kita. Yang jadi diharapkan itu justru petani itu berinovasi berdaya sendiri, berinovasi, tapi ada yang memotivasi. Gitu kan. Jadi dia kuat. Menarik sekali pembincangan di sore hari ini. Tapi sayang waktu juga yang membatasi pertemuan kita ini, kita harus berpisah. Mungkin suatu hari nanti kita dapat berbincang-bincang lagi di program acara yang berbeda pastinya Pak ya. Mungkin ada saran-saran Pak buat petani yang berada di pedesaan. Iya, oke. Jadi Saran-saran seperti apa? Gini Kang Iin, jadi kepada seluruh petani yang mendengarkan channel ini ya, yang ada di mana-mana, saya sarankan bahwa satu poin kita itu adalah berbanggalah jadi petani. Karena kalau kita nggak bangga jadi petani, memang kita mau jadi apa? Kita ini sudah menjadi petani, berbangga jadi petani. Kita niatkan bahwa kita akan punya nilai, punya hasil yang cukup tinggi. Karena ingat, kebutuhan itu semakin bertambah. Jadi kalau nggak ada istilah kebutuhan itu akan menurun, tapi kebutuhan semakin bertambah. Kalau bahasa orang Jawa, mbok nggo tombok, mbah nggo tambah. Jadi sampai tua pun kebutuhan makin banyak. Oleh karena itu kita berbangga jadi petani, dan satu lagi, jadilah dokter untuk tanamanmu sendiri. Oke, terima kasih. Ya.
sangat memotivasi sekali ya. Demikian itu tadi bincang-bincang santai kita bersama Dokter Jagung, yaitu Bapak Purwadi SP. Saksikan terus program-program Nata Desa berikutnya. Saya Solihin. Nah, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. dan jangan lupa share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali bersama saya dan juga rekan saya di tayangan-tayangan YouTube selanjutnya.